Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, eh, persoalan tentang nasab saat ini masih terus bergulir dan panas, Ustaz. Malah semakin panas di akhir-akhir ini. Seperti bermain bola pingpong. Sekarang saling lempar, saling menjawab. Nah, sebenarnya kalau menurut Anda, siapa yang salah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Meskipun sudah mulai bosan sebetulnya membahas tema ini, tapi bagaimanapun juga kita harus menunjukkan sikap. Jadi begini, Mas. Berulang kali sudah saya katakan. Kalau ada orang punya kemarahan, punya kekesalan terhadap perilaku buruk, sikap buruk, perorangan atau lembaga, maka itu harus dimaklumi. Apalagi pihak yang melakukan kesalahan atau bersikap buruk, membuat pernyataan-pernyataan negatif yang menyesatkan, yang menyakitkan hati, tidak menunjukkan kerendahan hati untuk meminta maaf, maka meledak kemarahan itu. Saya dari satu sisi ini memaklumi. Mengapa? Karena terbukti ada sebuah lembaga yang sayangnya dianggap sebagai lembaga representatif sebuah komunitas, padahal itu hanya perkumpulan, bersikap negatif, berlagak seolah-olah dialah yang paling berhak untuk memvalidasi, mengesahkan, menolak, mengafirmasi, menegasi nasab seseorang. Itu bagi saya adalah sebuah tindakan yang negatif. Belum lagi mungkin cara mengkomunikasikan juga negatif. Belum lagi juga mungkin sikapnya juga mencerminkan arogansi. Ini pastilah layak untuk dikecam, layak untuk dipersoalkan, layak juga untuk dituntut meminta maaf. Ada lagi orang, oknum yang memposisikan dirinya sebagai agamawan, juga memproklamirkan dirinya sebagai seorang yang punya garis keturunan, tapi sikapnya arogan, membanggakan, bahkan mengklaim seolah dia tidak bisa salah. Kalau ada orang lain mengkritiknya, dia katakan dalam tubuhku darah Nabi mengalir, seolah-olah itu jaminan bahwa dia tidak boleh disentuh oleh hukum, seolah-olah dia tidak boleh disalahkan. Itu juga sikap arogan yang tidak bisa dibenarkan. Apalagi seenaknya ngomong, menganggap nasab orang itu terputus. Apa hak dia? Apa buktinya? Ini bisa dimaklumi bila ada kemarahan, kekesalan. Nah, kekesalan ini bila tidak direspon dengan benar, ya bisa memuncak. Semula ada kekecewaan, ada, dan ini akumulasi dari sekian lama tindakan-tindakan negatif, baik oleh orang per orang, satu, dua, tiga orang yang kebetulan memang memunculkan dirinya sebagai seorang tokoh agama, punya sikap negatif, arogan, dan ada sebuah lembaga yang memang tidak punya sikap yang baik, tidak punya pola komunikasi yang beradab. Nah, muncullah reaksi. Ada reaksi yang ya hanya kekecewaan tapi tidak mengekspresikan itu. Ada sekelompok, mungkin mayoritas. Dan saya tahu, meskipun punya kekecewaan, karena mereka juga komunitas keluarga besar. Dan ada tokoh-tokoh yang lebih mengorbankan dirinya, lebih tawadu untuk tidak mengekspresikan kekecewaan. Tapi mereka kecewa. Ada lagi yang memang kekecewaannya dimunculkan secara ekspresif. Melalui apa? Melalui misalnya penelitian. Untuk menunjukkan bahwa ketika Anda menolak, ini bahasanya, ketika Anda menolak saya adalah bagian dari sebuah keluarga, maka saya akan mencari pembenaran untuk mengafirmasi keluarga saya.
Dan itu akhirnya saya mendapatkan penelitian bahwa saya bukan bagian dari Anda, dan Anda dipastikan melalui penelitian ini juga tidak bersambung ke nasab itu. Sehingga klaim Anda yang menganggap diri sebagai pihak yang punya otoritas untuk mengesahkan itu justru batal dengan sendirinya itu. Jadi yang mendasari munculnya sebuah hipotesa yang dikemukakan ke publik dengan mengklaimnya sebagai sebuah penelitian ilmiah itu sebetulnya juga bagian dari ekspresi kekecewaan. Nah, kita juga dengar ada yang melatar belakangi itu tindakan-tindakan yang secara etis itu juga sudah tidak bisa dibenarkan. Kita bisa memaklumi itu. Nah, kebetulan memang ada celah-celah persoalan dalam pernasaban. Disitulah yang menjadi polemik. Sebetulnya polemik ini polemik yang bisa dimaklumi. Orang mengakui tidak mengakui ini bukan terjadi sekarang. Orang mengafirmasi keturunan ini dan keturunan itu bukan hanya dalam pernasaban di kalangan keluarga atau cucu keturunan Nabi, tapi di keluarga-keluarga manapun juga ada itu. Biasa itu. Sebetulnya kalau persoalannya sampai di sini saja, hak seseorang untuk meyakini atau tidak meyakini, mengafirmasi atau tidak mengafirmasi, mengakui atau tidak mengakui, itu hak setiap orang untuk mengakui. Ini sebetulnya persoalannya sampai di sini karena tidak ada yang bisa mengafirmasi 100% seseorang terkait dengan sesuatu yang sudah terjadi masa lalu. Kan begitu faktanya. Hanya saja kalau Anda mengklaim bahwa Anda terkait dengan keluarga ini, keluarga Nabi yang mulia, ya tunjukkan dong perilaku, sikap, tutur, bahasa. Itu kan mencerminkan. Nah, ini sudah perilakunya negatif, membangga-banggakan, kemudian menegasi, menolak orang yang juga punya klaim, punya dasar bahwa dia juga bagian dari keturunan Nabi. Ini yang negatif. Dan kita harus kecam. Ini persoalan. Nah, kemudian ada lagi pihak yang sebetulnya tidak menjadi bagian dari ini, tapi memang punya kekecewaan atau punya benturan kepentingan karena sama-sama agamawan mungkin, kita tidak tahu. Tidak lagi membicarakan persoalan ini, tapi membuat narasi yang jauh lebih sadis. Disitulah mulai ada gebiah-uyah, mulai ada vonis kolektif atas sebuah etnis hanya karena ada beberapa oknum, mungkin oknumnya saya tidak tahu, pengkhianat. Kita juga tidak bisa menolak orang bisa menjadi pengkhianat. Mungkin negatif, mungkin berperilaku negatif, mungkin bekerja sama dengan penjajah. Bisa saja. Tidak ada masalah. Tapi ketika itu dimunculkan, tujuannya untuk memvonis semuanya, ini yang masalah. Mengapa? Karena baik dan buruk itu tidak hanya dalam satu komunitas, siapapun. Apakah berarti koruptor-koruptor yang ada di penjara, penjahat-penjahat kriminal itu hanya dari satu etnis? Dari satu suku? Dari satu ras? Kan tidak ada. Apakah karena ada dari ras tertentu kemudian kita akan katakan semua rasnya negatif? Semua berarti penjahat, semua berarti pengkhianat, semua berarti antek penjajah. Ini persoalan. Karena itu jelas tidak dibenarkan oleh akal sehat. Andai kan yang disasar itu tokoh-tokoh ini atau lembaga ini, itu hak setiap orang. Ada jalur hukum di negara hukum, dipersoalkan, tidak ada masalah. Tapi ketika semuanya dan jumlahnya banyak, dan sebagian besar itu tidak terkait dengan persoalan ini, tidak menggunakannya, tidak menyalahgunakannya, tidak memajangnya, bahkan sebagian besar tidak menggunakan nama marganya di depan namanya. Apakah mereka juga harus menanggung beban ini? Ini persoalannya. Jadi sebetulnya biasa saja. Ketika ada narasi-narasi yang tujuannya untuk menghancurkan, mendelegitimasi, mencabut ketenangan mereka, merampas hak konstitusional mereka, kemudian mereka diposisikan sebagai pendatang, sebagai imigran. Loh, pendatang dari mana datangnya? Mereka datang dari bumi ini, lahir di bumi ini, bernapas di bumi ini, kumpul di sini. Mereka harus kemana? Ini persoalannya. Belum lagi urusan pendatang tidak pendatang itu kan mengacunya kepada sejarah. Setiap orang punya versinya sendiri-sendiri. Kemudian dianggap tidak pribumi. Nah, emangnya pribumi itu apa definisinya? Kita mestinya mengacu kepada Undang-Undang Dasar, konstitusi negara kita. Itu yang menjadi rujukan. Nah, ketika setiap orang menggunakan kata pribumi dan tidak pribumi, ya setiap orang bisa saling menjelekkan. Nah, mereka juga yang mengaku sebagai keturunan dari entah dari negara manapun.
Orang yang naturalisasi karena dia pemain sepak bola, itu juga bisa dianggap sebagai pribumi atau tidak? Apakah mereka pendatang? Ini persoalan, karena kalau mereka juga non pribumi, ya berarti antara non pribumi dan non pribumi kenapa harus saling klaim sebagai pribumi? Jadi ukuran baik dan buruk tidak ditentukan oleh pribumi. Penjahat-penjahat, pelaku-pelaku pelecehan seksual itu juga ada yang pribumi. Apakah kemudian pribumi kita jelekkan? Juga ada yang non pribumi. Kalau kita menggunakan kata pribumi, non pribumi di luar koridor konstitusi. Jadi tidak salah mengkritik, mengecam, bahkan menyerahkannya ke pihak hukum, penegak hukum bila memang melakukan kejahatan, melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, membuat keonaran dan lain sebagainya. Tidak ada masalah itu. Kita harus meresponnya secara positif. Tapi bayangkan derita orang-orang yang tidak tahu persoalan ini di desa-desa yang hidupnya miskin, yang gembel, mereka tidak punya apa-apa. Dan itu jumlahnya banyak. Tidak semuanya blonde, tidak semuanya memamerkan Lamborghini, mobil mewah, dicium tangannya. Tahukah kita orang yang dicium tangannya bukan hanya mereka yang disebut Habib. Semua agamawan juga kalau kita lihat penghormatan kepada ulama itu biasa. Bahkan menghormati rumahnya, anaknya, keturunannya. Padahal bukan Habib. Jadi penghormatan itu mestinya tidak dipahami sebagai eksploitasi. Kan kita melihat bahkan kandidat-kandidat calon-calon presiden juga mendatangi ulama, mendatangi Habib, mencium tangannya. Itu tidak ada masalah asal tidak dikapitalisasi. Tradisi mencium tangan itu bukan hanya di kalangan Habib, di kalangan ulama, kiai, pesantren. Itu juga ada terjadi. Tapi jangan dikapitalisasi. Dan kalau kita mengkritik, ya kritik harus muncul dari rasa ingin memperbaiki, bukan ingin menghancurkan. Kedua belah pihak sama-sama harus disalahkan, sama-sama harus dikritik. Kita tidak bisa menyalahkan dan membenarkan satu pihak, itu berarti kita tidak adil. Sesederhana itu sebetulnya. Baik Ustaz. Yang saya tangkap dari penjelasan Ustaz tadi, persoalan nasab saat ini sudah melebar sehingga beberapa kesalahan individu-individu dilimpahkan kepada golongan tertentu, digeneralisir sebagai golongan yang buruk. Kenapa ini terjadi? Ya seperti saya katakan, mungkin kesal tidak ada respon. Mungkin responnya tidak baik. Mungkin apa yang diinginkan. Mungkin tujuannya menggebyah-uyah satu komunitas supaya komunitas itu mendesak oknum-oknum ini, supaya mendesak lembaga ini untuk meminta maaf, untuk mengubah sikapnya atau apapun. Boleh jadi itu. Boleh jadi memang bukan tujuannya gebyah-uyah memvonis. Boleh jadi memang narasi-narasi anti Belanda dan seterusnya itu tujuannya untuk mendesak lembaga ini. Sementara komunitas ini tidak merasa punya ikatan dengan lembaga ini. Ini persoalannya. Karena lembaga ini sebetulnya bukan representasi tunggal dari semua komunitas. Ia bukan seperti ID, di mana setiap dokter itu hak prakteknya itu ada pada izin untuk berprakteknya ada pada organisasi ini. Itu tidak ada. Itu hanya perkumpulan. Jadi kalau ingin diselesaikan, selesaikan dengan lembaga ini. Tapi tidak perlu menyertakan komunitas ini. Saya saja tidak terlibat. Tidak tahu. Tidak pernah mendaftarkan diri. Tidak merasa bagian darinya. Dan seperti saya, banyak sekali. Jadi kalau ada oknum menjelekkan kiai, menjelekkan ulama, menjelekkan wali songo, itu oknum. Ya, saya hidup dalam lingkungan pesantren. Guru-guru saya itu dari Sidogiri, dari Langitan, dari Meranggen. Saya terbiasa dengan tradisi itu. Apakah kemudian kita juga harus menanggung dosa orang-orang yang melakukan itu? Dan banyak orang seperti saya. Saya dengan sedikit kemampuan dalam belajar ilmu agama di pesantren cukup lama. Saya tidak pernah menampilkan diri saya sebagai ulama. Tidak pernah menggunakan Habib. Juga tidak berbusana Habib. Bahkan saya tidak mencantumkan marga saya. Anak-anak saya pun baru tahu bahwa mereka adalah keturunan Arab setelah digunjing-gunjing di sekolahnya. Itu artinya banyak seperti saya yang bergabung dengan masyarakat, berbaur dan tidak punya hak istimewa apapun, tidak merasa punya hak istimewa. Tidak menuntut orang juga untuk menghormati kita. Kalau kita mulia, ya mulia karena perbuatan kita, bukan karena orang
kita paksa untuk menghormati orang, untuk menghormati kita. Dan penghormatan orang tidak akan mengubah apapun. Baik dan buruk kita ya tetap pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi ini persoalannya memang ada oknum-oknum dan ada lembaga yang memang punya sikap negatif, ada sejarahnya. Dan saya sudah dengar itu. Tidak ada masalah dengan itu. Wajar kita menggugat, menyalahkan. Tapi jangan sampai gebyah-uyah. Dan narasinya jangan sampai yang membuat orang itu tidak bisa tidur. Banyak orang-orang yang bingung bagaimana bersikap ketika dianggap antek. Mungkin ada antek, saya tidak tahu. Tapi tahukah kita, kerjasama dengan Belanda itu tidak semata-mata semuanya harus dianggap berarti jadi antek Belanda. Belanda datang melalui VOC berinvestasi semula sebagai sebuah perusahaan, membangun infrastruktur sebagai ganti dari mereka mendapatkan rempah-rempah itu. Terjadi. Kerajaan Mataram juga melakukan itu. Dan banyak pelajar-pelajar yang disekolahkan. Kemudian juga ada Kenil, tentara-tentara. Ini semuanya adalah bekerja dengan pemerintah Hindia Belanda. Apakah kemudian mereka dianggap sebagai antek-antek? Dan penjajah bukan hanya Belanda, Jepang. Jepang bekerja sama untuk membentuk persiapan, panitia persiapan kemerdekaan. Bagian dari itu, apakah itu kerjasama dengan Jepang? Kalau kita berurusan, kita menerima, melakukan sesuatu ketika kita berada di negara di bawah Orde Baru, apakah kemudian kita antek dari Orde Baru? Saya kira kita menyambut, dan itu personal. Ketika itu dijadikan sebagai diulang-ulang narasinya dan dengan bahasa-bahasa yang kasar, kemudian orang kemudian ikut terpengaruh, terjadilah pertempuran komen yang sebagian isinya mulai ancaman dan lain sebagainya. Saya pikir ini sesuatu yang sudah tidak mungkin bisa ditolerir. Tidak bisa narasi rasisme menjadi benar hanya karena dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, diakhiri dengan assalamualaikum, kemudian menjadi baik. Selamanya buruk. Dan selamanya generalisasi itu irasional, invalid. Coba kita kembali kepada hati nurani kita. Kita tidak akan pernah menghukum orang satu komunitas hanya karena 1, 2, 3 orang. Bahwa mereka negatif, ya. Bahwa mereka harus dikecam, ya. Bahwa mereka harus dituntut minta maaf, mengubah caranya, itu tidak ada masalah. Tapi bukan komunitasnya, bukan etnisnya. Bahwa itu sesuatu yang wajar. Banyak dari kalangan alur ini juga keberatan. Mungkin tidak kalah kerasnya dalam mengecam. Hanya karena mungkin tidak banyak di sebarannya. Karena yang muncul ya nama-nama itu saja. Yang ada di trotoar ini tidak tahu persoalan apa-apa. Apakah harus menanggung beban itu? Saya kira waktunya kita menghentikan ujaran-ujaran kebencian itu. Dan menghentikan generalisasi. Demi kemanusiaan. Demi empati kepada orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Oke, Ustaz. Persoalan terkait nasab ini mengarah ke polarisasi. Kita sudah pernah mengalami di Pilpres dan ini juga sepertinya mengalami polarisasi sehingga membentuk dua kubu. Apa yang terjadi apabila ini tidak segera diselesaikan? Ada kekhawatiran bahwa komunitas Alawiyin itu memberikan dukungan politik kepada salah satu kontestan atau kandidat atau calon. Melihat track record sebelumnya. Padahal itu juga bukan jaminan. Karena faktanya dulu mereka tidak semuanya mendukung satu kontestan. Bahkan ada calon-calon legislatif dari kedua belah pihak. Demokrasi itu memang membiarkan orang untuk memilih. Selama dia punya hak konstitusionalnya. Kalau memang track recordnya buruk, kalau memang prestasinya buruk, orang tidak akan memilihnya. Tanpa perlu kita ribut, dia tidak akan terpilih. Toh, one man, one vote, setiap orang punya haknya. Nah, tapi kalau justru dilakukan segala macam cara tujuannya untuk membendung salah satu kontestan, jangan-jangan akhirnya masyarakat yang banyak berempati kepadanya dan kita tidak menginginkan dia, justru dia yang tampil. Jadi, yang biasa menggunakan politik identitas, eksploitasi agama, politisasi agama, dari manapun etnisnya, tidak akan terpilih selama masyarakat sadar. Dan tidak perlu rasisme dibangun, karena negara-negara maju justru ingin menunjukkan bahwa mereka tidak rasis. Amerika itu dianggap negara paling rasis, tapi dengan menunjukkan bahwa dia mampu memilih seorang presiden dari kalangan minoritas, seketika hilang itu
tuduhan rasisme. Begitu juga Inggris, begitu juga negara-negara lain. Terus sekarang mereka berebut untuk menampilkan dirinya sebagai bangsa yang beradab. Padahal mereka dulu terkenal dengan rasisme. Nah, ironisnya, bila kita yang sudah beragama, sudah punya Pancasila, punya undang-undang dasar, tiba-tiba kita mulai terbiasa dengan narasi-narasi keburukan. Perkembangan di media sosial itu ada yang terus seperti pompa agar terus panas terus situasinya, karena viewer mereka itu tinggi. Itu apakah sebenarnya mereka nggak ada hubungannya cuma persoalan ini, tapi ada kebutuhan individu atau keinginan untuk pansos? Gimana itu? Ya boleh jadi, kita tidak bisa menghukumi yang pasti. Ketika Anda tampil dengan cara yang tidak umum, orang pasti akan datang. Tidak perlu bicara tentang ini, bicara tentang apapun. Anda diketahui tidak punya keahlian, tapi Anda bicara dengan gaya tertentu yang tidak mainstream, orang akan melihat. Ada sebuah channel YouTube yang ada di depan kamera itu hanya orang diam 2,5 jam, tidak ngapa-ngapain, viewernya jutaan. Jadi itu bukan ukuran. Ya mungkin memang secara algoritma, keburukan-keburukan yang disuarakan, kehebohan-kehebohan yang dimunculkan, itu akan menarik engagement dan clickbait. Boleh jadi ada yang mengambil keuntungan dari situ, tapi harganya terlalu mahal bagi sebuah bangsa besar yang sedang membangun dan bersiap-siap untuk menjadi negara maju. Anda tahu, keributan-keributan soal NASA tidak sampai masuk ke media mainstream, tidak pernah menjadi trending topic. Ini hanya beredar di antara itu saja. Dan itu tidak terrefleksi dalam kehidupan sosial yang nyata. Karena masyarakat ini terlalu kuat. Bangsa ini sudah teruji oleh berbagai macam upaya-upaya penghancuran. Jadi, dan kita yakin ada invisible hand, ada tangan gaib. Tuhan melindungi negara ini. Negara ini memang dihadirkan untuk menjadi mozaik indah yang tidak bisa dihancurkan hanya dengan 1-2 konten, dengan teriakan-teriakan, dengan kesombongan. Baik bagi mereka yang mengaku Habib maupun yang mengaku Gus, baik yang ustadz maupun kiai, baik yang pendeta maupun biksu, semuanya bisa melakukan kesalahan. Dan karena kita semuanya bisa melakukan kesalahan, tidak perlulah kita menimpakan kesalahan 1-2 orang atas satu komunitas, baik komunitas keturunan maupun komunitas keyakinan. Saat ini bagaimana cara menurunkan tensi panas perseteruan soal nasab ini? Menurut saya, pada akhirnya kurvanya akan turun. Pada akhirnya ini ada titik jenuhnya, dan saya yakin banyak ulama-ulama, banyak kiai-kiai, banyak habib, NU misalnya, sudah menunjukkan sikap. Dan saya kira itulah panutan, arahan yang harus diikuti. Andai saja saya bisa mewakili komunitas Alawiyin semuanya, saya meminta maaf kepada satu demi satu dari siapapun, terutama dari para cucu Wali Songo, atas sikap negatif lembaga maupun tokoh oknum Habib yang mencoreng nama Dzurriyyatur Rasul. Kembali kepada nurani kita untuk sadar terlalu besar yang harus kita korbankan bila terus narasi-narasi kebencian antar dua kelompok ini tidak segera dihentikan. Enjoy your faith. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.